Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Vianur. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai algoritma digital differential analyzer atau algoritma DDA. Baik, langsung saja. Apa itu algoritma digital differential analyzer? Algoritma ini merupakan suatu metode numerik yang digunakan dalam grafika komputer, khususnya untuk menggambar garis lurus antara dua titik dengan menghitung koordinasi piksel secara bertahap dengan berdasarkan perubahan nilai pada sumbu X dan Y. Nah, umumnya digunakan dalam grafika komputer dua dimensi. Nah, lalu bagaimana prinsip kerja algoritma digital differential analyzer? Nah, prinsip-prinsipnya yaitu antara lain: yang pertama, berdasarkan interpolasi linier antara dua titik. Nah, kemudian untuk menghitung perubahan kecil pada sumbu X dan Y untuk menentukan piksel berikutnya. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk prinsip kerja algoritma ini yaitu segitiga, atau bisa kita baca dengan delta X sama dengan X2 min X1. Kemudian setelah itu baru delta Y sama dengan Y2 min Y1. Selanjutnya ada langkah sama dengan max delta X dan delta Y. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah X increment sama dengan rumus sama dengan delta X dibagi langkah, dan yang terakhir yaitu Y increment dengan rumus delta Y dibagi dengan langkah. Nah, langkah-langkah algoritma digital differential analyzer ini, yang pertama yaitu hitung perbedaan X dan Y dengan kita mengetahui menggunakan rumus delta X atau delta Y. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan jumlah langkah berdasarkan perubahan angka yang terbesar, yaitu ada pada X atau sumbu Y. Kemudian setelah menentukan jumlah angka perubahan terbesar, yaitu kita selanjutnya menghitung penambahan X dan Y di setiap langkahnya. Nah, selanjutnya baru kita mulai dari titik awal, tambahkan nilai X dan Y secara bertahap untuk mendapatkan piksel. Bulatkan nilai ke koordinasi terdekat. Adapun kelebihan algoritma ini yaitu pertama, implementasi sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, cocok untuk garis lurus dengan kemiringan positif dan negatif. Dapat digunakan untuk menggambar garis dalam segala arah, baik horizontal, vertikal maupun secara diagonal. Nah, selain kelebihan algoritma ini ada juga beberapa kekurangan. Yang pertama, algoritma ini menggunakan operasi floating point. Kemudian membutuhkan pembulatan koordinat atau berpotensi error secara visual. Selain itu, kurang optimal untuk perangkat keras atau sistem yang tidak mendukung operasi pecahan atau floating point. Nah, lalu bagaimana sih atau di mana implementasi algoritma ini? Algoritma ini bisa kita implementasikan yaitu antara lain pada game 2 dimensi dan game 3 dimensi, aplikasi atau software editor grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain, serta sistem CAD atau computer aided design. Nah, contoh kasusnya yaitu seperti ini teman-teman. Gambarkan garis dari 2,2x2 y2 ke 8,5x8 y-nya 5. Nah, langkah-langkahnya perhitungan algoritma DDA ini, yang pertama, tentukan nilai awal dan nilai akhir. Nah, di mana x-nya tadi 2 dan 8, y-nya itu 2 dan 5. Nah, yang kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung perubahan koordinat dengan menggunakan rumus delta x, yaitu x2 min x1 delta y y2 min y1, di mana delta x-nya kita ketahui hasilnya 6 dan delta y-nya yaitu hasilnya 3. Nah, tentukan jumlah langkah. Nah, karena langkah yang terbesar yaitu ada pada delta X yaitu 6, maka langkahnya yaitu max delta Y
delta x, delta y. Max 6,3 sama dengan 6 karena 6 itu merupakan langkah terbesar dari x dan y. Hitung increment atau penambahan di setiap langkahnya. Dengan rumus yang sudah kita jelaskan di atas, yaitu x increment yaitu delta x dibagi langkah, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sedangkan y incrementnya sendiri delta y dibagi langkah, 3 dibagi 6, yaitu 0,5. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita inisialisasi dari titik awal mulai dari x dan y yaitu 2,2 dengan iterasi per titik dengan pemulatan ke x yang terdekat. Nah, yang pertama langkah ke 0 karena kalau sumbu itu dari 0,0 ya teman-teman. Nah, yaitu x-nya 2,0, y-nya 2,0 ya, sehingga diintegerkan 2 dan 2 jadi 2,2 dan seterusnya sampai dengan langkah yang ke-6 yaitu 8,0, y-nya 5,0 menghasilkan 8,5. Nah, untuk gambarnya sendiri kira-kira kita visualisasikan begini ya teman-teman. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.